Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Mary Dwi Afrina. Saya Pramita, saya Nabi Chandrawati, saya Ernia Dada Bukit, saya Dewi Wisnawati. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai guru atau pendidik profesional. Materi pertama yaitu pengertian dari profesi dan profesional. Profesi berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Dan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan, kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kode etik pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus dihindarkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik. Yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kriteria ciri-ciri profesional. Menurut Muhammad Nurdin 2008, suatu pekerjaan dapat dikatakan profesional apabila memenuhi syarat ataupun ciri-ciri kriteria. Baik, yang pertama, memiliki spesialis ilmu dengan latar belakang teori yang baku. Spesialis ilmu yang dimaksud adalah suatu keahlian khusus yang tidak dapat dimiliki oleh pemegang profesional lain. Yang kedua, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Hendaknya memiliki kode-kode etik. Gunanya adalah untuk menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai profesinya. Baik, yang ketiga, memiliki organisasi profesi. Tujuannya dari organisasi profesi adalah untuk meningkatkan peran dan dirinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keprofesian. Yang keempat, diakui oleh masyarakat. Di antara faktor yang menunjang keprofesionalan seseorang pemegang profesi adalah adanya pengakuan dari orang lain ataupun masyarakat. Yang kelima, sebagai panggilan hidup, itulah sebabnya mengapa sebuah profesi harus dikerjakan sepenuh waktu. Profesi dipilih sebagai panggilan hidup. Maksudnya, profesi itu dipilih karena dirasakan atau diyakini oleh panggilan. Yang keenam, harus dilengkapi kecakapan diagnostik. Kecakapan diagnostik adalah kecakapan dalam mengidentifikasi masalah yang bersangkutan dengan klien. Baik, yang ketujuh terakhir, memiliki klien yang jelas. Klien di sini adalah pengguna jasa profesi. Seorang dokter bisa dikatakan dokter karena adanya pasien ataupun klien. Peran pendidik guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada guru sebagai pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Mengajar adalah salah satu cara mentransfer ilmu terhadap peserta didik karena kegiatan belajar mengajar diantaranya dipengaruhi hubungan peserta didik dengan guru. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu agar individu dapat berkembang secara optimal sesuai lingkungannya. Dari seseorang yang ahli, bimbingan sebagai proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dari yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum di sekolah.
Yang keempat yaitu guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Kemudian yaitu yang kelima, guru sebagai penasehat. Kata nasihat berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja nasaha, yang berarti kalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Juga bisa berarti kata, yaitu menjahit. Kompetensi guru profesional. Kompetensi pribadi berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk Tuhan, ia wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik secara benar dan bertanggung jawab, yaitu seperti ilmu pengetahuan dan kemampuan yang diberlakukan makna peran individu. 2. Kompetensi sosial. Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etik, ia harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar, bertujuan agar mencapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Ia memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan instruktur hanya bertugas melayani mereka sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Ketiga adalah kompetensi profesional mengajar. Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran harus memiliki komponen, yaitu 1. Merencanakan sistem pembelajaran, 2. Melaksanakan sistem pembelajaran, 3. Mengevaluasi sistem pembelajaran, dan 4. Mengembangkan sistem pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami akhiri dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah.